Assalamualaikum Atuk Kolop. Apa kabar? Atuk Kolop alias Ahmadi Sofyan. Tengah di mana kah sekarang? Gue yakin kau pasti tengah mancing. Karena lah sekampung Bagak Belitung tahu kalau Atuk Kolop stres pasti gi mancing. Pasti gi mancing penuh. Pet tengah laut. Sebagak Belitung tahu. Aku Wadi. Ya lah gue Atuk Kolop masa stres. Saya Wirsa Firdaus dari Pangkal Pinang. Kono pertanyaan Atuk Kolop nih. Ada pepatah lama, kata orang tua-tua dulu tuh, kalau kita memberi, kemudian kita ambil lagi, maka kita akan buruk sigong. Ya, sigong, buruk sigong. Tapi banyak orang yang punya kelakuan seperti itu, memberi pada sekian orang, kemudian pada saat mungkin dia tidak senang sama orangnya, diambil lagi. Tidak buruk tuh sigongnya. Ini pepatah yang benar atau bagaimana tak Kolop? Saya ingin bertanya ini, serius. Kalau dijawab ya, jawab yang benar, jangan jawab yang salah. Kalau jawab yang salah, udah lagi gimana mancing Atuk Kolop. Aku Wadi, pokoknya setolong Atuk Kolop nih. Batang kemiri tumbuh menyempil, meloncat sibruk seperti katak. Barang diberi, kembali diambil. Itulah pertanda buruknya akhlak. Baik, para sobat dan cucu Atuk Kolop, sudah lama juga saya tidak berjumpa dalam konten Atuk Kolop Tempo Dulu. Kali ini saya menjawab pertanyaan dari sahabat baik saya bernama Bung Wirsa Firdaus. Ini sahabat lama, sahabat mancing, sahabat dak keruan jata. Dan dia bertanya tentang buruk sigong. Nah, baik Bang Wirsa, saya mencoba untuk menjawab apa yang ditanyakan Bang Wirsa. Begini Bang, setiap agama itu mengajarkan kebaikan pada setiap manusia. Setiap agama mengajarkan kebaikan kepada para penganut agamanya. Kebaikan-kebaikan itu pastinya memiliki banyak manfaat, memiliki banyak hikmah untuk kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Pamali Tempo Dulu yang ditanyakan oleh Bang Wirsa Firdaus adalah salah satu pamali yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Pamali itu sangat populer di Pulau Bangka Belitung, mungkin juga di daerah lain di Indonesia, namun saya tidak banyak tahu. Para orang tua dulu seringkali ngomong begini, jangan mengambil barang yang sudah diserahkan kepada orang lain. Kalau itu dilanggar, maka kau akan buruk sigong. Nah, benar nggak sih bahwa itu bakalan terjadi buruk sigong? Apakah itu hanya sekedar omongan orang tua kita dulu? Yuk kita bahas dan kita analisa beberapa hal mengenai pernyataan yang dipercaya oleh masyarakat Bangka Belitung sampai hari ini. Pertama, jangan mengambil kembali barang yang sudah diberikan nanti buruk sigong, alias siku, berpenyakitan, buruk, itu yang dimaksud dengan buruk sigong itu. Ini sigong, siku. Dalam pemahaman saya, kalimat ini memberikan nilai atau keteladanan kebaikan kepada orang yang di warning atau diperingatkan. Memberikan sesuatu atau barang kepada orang haruslah dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau saya memberi sesuatu, saya anggap sesuatu itu sudah menjadi milikku dan bukan menjadi milik saya, sehingga tidak etis ketika saya ambil kembali. Begitu Bung Wirsa. Jadi menurut saya ini adalah cara berkomunikasi sederhana dari para orang tua kita dulu. Nah, bunyi ayam nih Bung Wirsa, karena saya berada di pondok di air mesuk nih, di salah satu pondok. Jadi suara ayam, suara ini enak sekali. Kita kembali, cara berkomunikasi orang tua zaman dulu itu mendidik anak-anaknya supaya benar-benar ikhlas. Karena orang tua kita tempo dulu memberikan pendidikan yang mengandung keteladanan kepada anak-anaknya jauh sebelum anak-anaknya mengenal bangku sekolah. Dalam agama diajarkan bahwa jangan mengambil kembali barang atau benda yang sudah diberikan kepada orang lain. Jangankan untuk mengambil, menyebut-nyebutnya pun itu tidak boleh. Misal, oh si Anu kan saya yang ngasih, oh si Anu kan karena jasa saya, itu pun tidak boleh, apalagi mengambil. Nah, pada kenyataannya, sampai hari ini pergaulan kita seringkali menyaksikan orang yang suka banget menyebut-nyebut jasa, suka banget menyebut-nyebut apa yang sudah diberikan kepada orang lain, bahkan membanggakan apa yang ia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mengapa berakibat buruk sigung alias siku, tangan, pacak buruk, berpenyakitan? Benar nggak sih? Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya siku tangan benar-benar berpenyakitan alias buruk atau busuk atau berpenyakitan. Tidak juga. Namun saya lebih menganalisa kalimat ini mengandung filosofi atau makna yang lebih luas. Apa itu? Yuk kita coba analisa. Siku tangan pastinya menghadap ke belakang. Ini siku tangan kita menghadapnya ke belakang alias ada di belakang kita. Artinya kalau orang yang sudah memberikan sesuatu lalu diambil kembali pemberiannya, maka orang tersebut dapat dikategorikan baik di depan, buruk di belakang. Baik sekarang, buruk di kemudian hari. Orang yang suka mengambil barang yang sudah dia beri, orang yang suka menyebut-nyebut jasanya, barang yang sudah dia beri kepada orang lain disebut-sebut kembali, itu adalah tipikal orang baik di depan, buruk di belakang. Ini makna dari sigung itu. Jadi yang ditampilkan hanya yang baik-baik. Ini sekedar contoh. Semoga tidak terjadi di alam nyata. Saya melihat di medsos banyak sekali kejadian. Seorang laki-laki berpacaran dengan perempuan. Lalu karena PDKT segala macam, pendekatan, ditraktir, makan, dikasih hadiah, apa segala macam, suatu saat putus. Tiba-tiba ditagih. Aku dari mulai kasih boneka, dimulai traktir makan, itu ada di medsos itu. Sampai ada cowok yang menagih uang, menagih pemberian, menagih apa yang dia keluarkan selama pacaran. Nah, ada lagi caleg. Wah, ketika nyalek dia kasih bantuan ini, bantuan itu, tiba-tiba ketika tidak terpilih dia ambil lagi. Inilah kategori-kategori orang yang baik di depan, buruk di belakang alias buruk sigung. Nah, makanya orang seperti ini nggak usah diajak pacaran bertahun-tahun. Mendingan kredit motor aja daripada pacaran gitu kan. Contoh lagi, tadi yang saya sebutkan caleg tadi. Ngambil karpet di masjid, ngambil kaos yang sudah diberikan, kaos olahraga apa segala macam. Ini benar-benar konyol plus sontoloyo. Inilah mengapa orang tua kita tempo dulu menyebut buruk sigung, yakni baik di depan tapi buruk di belakang. Makanya kalau ada orang nyalon jadi apapun, misalnya pilkades, pilkada, pilgub, pemilu, hati-hati, ntar bisa-bisa diambil lagi pas nggak kepilih. Ini urusannya bisa berabe kata orang-orang Betawi. Nah, sobat dan para cucu atau kolok, tutur lisan atau pamali tempo dulu yang kita bahas sampai sekarang ini masih tetap populer di tengah masyarakat kita. Terucap kalimat tersebut secara turun-temurun tanpa bukti ilmiah atau nyata, maka dianggap mitos. Namun bagi saya yang menggembari tentang kearifan lokal, yang menggembari tentang nilai-nilai budaya masa lalu, saya tidak melihat sesuatu itu berharga atau tidak dari sekedar sisi ilmiahnya, tetapi saya melihat sisi pelajaran yang ditampilkan oleh para orang tua kita dulu. Karena cara berkomunikasi orang tua tempo dulu mengandung nilai-nilai filosofi kehidupan, bukan sekedar ucapan. Karena di dalamnya penuh makna dan penuh keteladanan untuk kehidupan kita. Jangan lelah berbuat baik, jangan menyebut-nyebut berbagai kebaikan yang telah kita lakukan. Apalagi mengambil barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Orang yang mengambil kembali barang atau sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain adalah tipikal orang yang baik di depan tetapi buruk di belakang. Pesan saya buat diri sendiri dan para cucu atau kolop, jangan pernah lupakan kebaikan seseorang kepadamu, tapi segera lupakan kebaikanmu kepada seseorang atau orang lain. Percayalah, dalam setiap kebaikan itu memiliki berbagai lapis keberkahan. Bang Wirsa yang sudah bertanya, semoga apa yang ditanyakan tadi terjawab dengan pembahasan saya yang sederhana, tidak ada hal-hal yang ilmiah, tetapi lebih pada keteladanan para orang tua kita dulu. Saya kurang lebihnya mohon maaf, namun seperti biasa, di penutup ada pantun. Batang kemiri tumbuh menyempil, meloncat sibruk seperti katak. Barang diberi, kembali diambil. Itulah pertanda buruknya akhlak. Terima kasih. Salam budaya, salam keragaman Indonesia. Jangan lupa ngopi.